Assalamualaikum teman-teman, tes suara dulu ya. Nggak pakai handset, kedengeran nggak teman-teman? Oh, oke. Suaranya kecil ya Mas ya? Apa mesti pakai handset? Bentar. Tadi kameranya kebalik Mas, jadi ini nggak kelihatan tadi. Oh, suara kurang jelas. Oke. Kita pakai handset dulu. Masa teriak Mas? Bentar. Halo. Waalaikumsalam Mbak Eka. Udah jelas cuma kecil. Kalau gini kurang jelas. Udah jelas. Oh nggih. Oke, siap. Iya Bun, suaranya kecil banget. Oke, cek sampun. Oh nggih. Oke Mas, siap. Langsung saya mulai nggih. Sudah lumayan. Udah. Oke Mas. Terima kasih Mas Fendi. Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina, masa kurang jelas Mbak? Oh nggih. Oke Mas, tunggu dulu nggih. Oke, Mbak Siti Khairiah Nasa dari Bogor. Siap, sudah jelas besar suaranya. Oke, suara jelas. Terima kasih Mbak Nurul, Mbak Koimah. Biar pada masuk dulu. Oh, nggih Mas. Oke, siap Mas Fendi. Oke, Mbak Siska, Mbak Ami, Mbak Siti Komsatun. Oke, Mbak Iva, terima kasih. Bunda Catur Endah, terima kasih. Oke, Mbak Rofi Koin dari Pati. Mas Heri dari Kendal. Mbak Siti Komsatun, oke nggih. Mas malam Jumat ada isan. Nggih Mas Fendi, oke siap. Mbak Mawar Taiwan hadir. Mbak Yuliati Nasa. Oke, nggih. Mbak Hana. Oke, dicelek dulu mitra-mitranya nggih. Mbak Rini Astuti Kulon Progo hadir, terima kasih. Mbak Ade Saputri Nasa. Oke, siap Mbak Midah, terima kasih. Ika Kristal Elis nggih. Ina Nasa Kendal. Mbak Nur Istiqomah, Mbak Siti Maksumah Yusuf. Oke. Barotut Takiyah Nur Istiqomah. Oke, terima kasih Mbak Ina, sudah jelas nggih suaranya nggih. Terima kasih. Tim Jepara mana ini tim Jepara?
Mbak Li Handayani Nasa. Sidoarjo hadir, terima kasih. Taiwan hadir, Mbak Eti Nasa, luar biasa. Oke. Mbak Ambar, semangat pagi. Mbak Erna Rosvinasa. Oke, terima kasih Mbak Risma. Suara sudah oke, terima kasih. Gresita. Oke. Bentar lagi kita mulai, Ge. Mbak Fitri Karnasa. Nggih Mas Heri Haryanto Nasa, luar biasa. Dari Kendal, Gorontalo Utara hadir, terima kasih. Roli Ishak itu cowok apa cewek ya? Mbak Risma Kaltim, terima kasih. Mbak Wiwi Madum Kuala Lumpur hadir, luar biasa. Bukan suaranya yang kecil, emang mbaknya yang kamu. Aduh, Mas Rudianto, oke, terima kasih. Inan, oh ya, Nur Istiqomah. Nggih, Mbak Putri Arindi. Melonggo hadir Mbak Ambar, yes. Nisa Rahman, Malaysia siap belajar nggih, sami-sami oke. Mbak Yohana Nova. Oh, aduh, ada Bapak Komandan niki, Pak Kiano Sangaji. Lemah lembut, aduh. Terima kasih Pak Komandan. Macet gambarnya. Kalau macet biasanya tak keluar sebentar terus masuk lagi Mbak Siti Komsatun. Itu biasanya muncul lagi, bagus lagi. Oke, Mbak Vina Arsila Setiawan, semangat pagi. Mbak Syiha Pati, keren Mbak Syiha, keren. Tristan Widianto Nasa, Junita Herbalis, nggih. Silanya mungkin Mbak di saya lancar nggih. Roli Ishak nggih. Halo Rina Safitri, Siti Nur Hidayah, Sri Utami, Mbak Rina nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat pagi. Saya mulai ya, sudah 72, nanti kemalaman. Nanti yang telat mungkin masih salat jamaah di masjid ya. Tadi saya begitu, adzan langsung siap-siap, sholat siap-siap, biar bisa tepat waktu. Amin amin Mbak Nur, semoga sinyalnya lancar nggih. Di sini nggak hujan, jadi ya, aduh. Oke, saya mulai nggih, nanti ndak kemalaman malam Jumat ini. Nggak ngerti kenapa setiap kali ngisi saya selalu dikasih malam Jumat. Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Hoiriah. Suara jelas, gambar macet-macet. Kalau macet di keluar sebentar, masuk lagi, nanti biasanya lancar, Mbak. Suaranya sudah jelas loh. Ini dibesarkan aja volumenya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ati Hoiriah. Alamat saya Jambu, RT 38 RW 8, Melonggo, Jepara, Jawa Tengah. Saya downline dari Ibu Tini, yang punya NJBS Jepara, nggih. Jelas Mbak, suara sama gambar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk sharing, nggih. Untuk sharing pastinya menceritakan tentang perjalanan saya sehingga saya bisa daftar jadi bergabung di bisnis NASA. Terima kasih saya ucapkan kepada upline sponsor saya, yaitu Ibu Kartini. Terima kasih juga Mas Fendi, upline yang luar biasa, yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Jadi apa-apa selalu curhatnya sama Mas Fendi. Terima kasih juga Mas Herman. Jadi di atasnya Mas Fendi itu Mas Herman. Mas Herman juga luar biasa. Kemudian
Setelah Mas Herman, itu ada Mas Sakti. Terima kasih juga kepada Bapak Heru Pardono almarhum yang sekarang diteruskan oleh Ibu Tri. Terima kasih juga Bapak Sindu yang luar biasa. Semua pasti sudah kenal Pak Sindu, ya. Sangat-sangat luar biasa. Terima kasih juga Pak Munir yang sudah benar-benar membersamai, yang tidak henti-hentinya selalu membersamai sehingga kita bisa sampai bisa bertatap muka seperti ini, meskipun lewat live ya, nggak langsung bertatap muka. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Pak Ardi, Pak Ali, dan juga Pak Agung. Itu jadi kita harus tahu ya, kita harus tahu upline yang di atasnya sampai yang N1 pun kita harus tahu, ya. Setiap kita merekrut member itu kita harus mengenalkan upline, semua upline dari mulai upline sponsor sampai di atasnya sampai N1 itu harus dikenalkan. Jadi biar tahu, biar sistemnya tahu, semuanya tahu sampai di atas itu siapa. Di sini saya mau sedikit sharing ya. Mulai dari awal saya gabung NASA. Sebelumnya dulu saya jualan plastik di pasar. Ya betul, Mas Wendy memang luar biasa. Dulu saya jualan plastik di pasar karena saya pikir penghasilan di pasar kurang menjanjikan ya. Kemudian saya nyari-nyari sampingan. Waktu itu saya sudah bergabung di MLM lain. Jadi saya sudah nyaman di sana, sudah stok produk lumayan banyak juga. Kemudian sudah jalan, udah lumayan. Itu teman saya ada yang ngomongin soal Crystal Egg. Jadi Crystal Egg itu bagus ya. Begitu saya dengar ada produk Crystal Egg bagus, saya bukannya pengen beli untuk dipakai sendiri, tapi setiap saya tahu ada produk bagus, pikiran saya selalu langsung saya harus jualan. Sepertinya produk ini bagus ya. Terus saya tanyanya nggak ke orang yang jual, tapi yang sudah beli. Jadi yang sudah beli, yang sudah merasakan, saya tanya ke 3 teman saya yang sudah make, mereka bilang bagus. Jadi saya nyari distributor yang benar-benar fokus. Kemudian saya ketemu Butini itu, kemudian saya daftar. Memang intinya saya mau daftar itu pengen jualan Crystal Egg. Sebelumnya saya memang nggak ngerti Crystal Egg itu apa ya. Jadi setelah saya jalani dua-duanya dulu. Saya di MLM yang satu sama di NASA. Jadi saya menjalankan 2 sekaligus. Tapi ya, Ensek memang luar biasa. Setelah saya pikir-pikir, saya memang harus memilih di antara 2. Jadi kalau saya di MLM yang satu itu modelnya binari ya. Jadi saya memang saya yang di MLM 1 sudah sampai 1 kaki 25, yang 1 kaki sudah 25, satu lagi sudah 25, sudah dapat reward 1 juta pun saya sudah dapat. Tapi saya tidak bukannya ingin menjelek-jelekan MLM lain ya. Cuma saya memang aslinya tadinya memang rada susah milih di antara keduanya karena memang saya sudah nyaman, sama-sama nyaman ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau di situ saya harus setiap ambil produk saya harus beli sepaket.
Kalau di NASA beli satu Crystal Egg boleh. Jadi memang enaknya di situ. Kita mau stok produk satu dua memang bisa. Kalau yang di situ setiap ambil produk harus satu paket dan itu modalnya lumayan. Jadi tetap enakan di NASA. Rekrut member tidak ada bonus, itu berarti MLM murni dan halal. Saya semakin mantap di NASA. Alhamdulillah saya sudah fokus di NASA. Dan ya gini ya. Lagi-lagi NCX dari jadi primadona. Sebenarnya kalau cerita sedikit tentang NCX ya, karena sebelumnya saya memang belum pernah kalau dengar teman-teman jualan Crystal Egg bisa dapat untung sampai berjuta-juta itu saya sendiri agak agak gimana ya. Masalahnya iklan Crystal Egg itu kan kadang ada yang sampai seperti ini. Kalau ada yang iklan, Mbak, bisnisnya dijaga dong, biar nanti suaminya nggak ke pelet sama perempuan lain. Itu, aduh, nggak ada suaranya ya. Ya wes lah, nggak ada suaranya, masuk nggak ada suaranya. Halo tes, G mas Wendy, oke. Halo, sinyalnya muter-muter. Ya betul. Kalau sinyalnya muter-muter, keluar dulu sebentar. Betul, Mbak Eka. Keluar sebentar nanti masuk lagi, Mbak. Yang sinyalnya muter-muter keluar sebentar nanti masuk lagi. Oke, suara jelas ya. Mungkin kalau yang sinyalnya muter-muter itu mungkin sinyalnya sendiri yang di sana ya. Oke, suara jelas, Mbak. Oke. Jadi saya mau cerita kalau kalau stokis yang lain ya. Oke, Mas Komandan, Mas Fajar, terima kasih. Mm-mm. Kalau stokis yang lain jalannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini saya mau membuka rahasia jalan saya menuju ke stokis. Oke, teman-teman. Jadi kalau di sini ada yang sudah lama masih manajer, sudah setahun masih manajer, ada di sini yang seperti itu. Tunjuk jari. Yang setahun masih manajer siapa? Yang setahun masih peringkat manajer. Sama teman-teman, saya juga 1 tahun masih manajer waktu itu. Oke, terima kasih. Ini kenapa masih NCX, Mbak? Distributor masih distributor, Mbak, sudah setahun. Enggak teman-teman aja yang setahun masih manajer, enggak teman-teman. Saya juga. Jadi kalau biasanya ada yang banyak stokis yang 6 bulan sudah stokis, setahun sudah stokis, 2 tahun sudah stokis. Saya 1 tahun masih manajer. Jangan ditiru. Oke, siap menyimak nih Kak Ati, siap belajar praktek. Oke, siap. Oke, jadi saya setahun masih manajer. Tahun kedua masih manajer. Jadi saya 2 tahun masih manajer. Aduh, kalau 1 tahun masih distributor, nyari jaringan sebanyak-banyaknya, Mbak. Kalau masih distributor ke manajer itu kan 5.000 PV. 5.000 PV itu nanti diakumulasi sampai nggak ada batas waktu kan. Ya, jadi mulai daftar member sampai
6 bulan gabung jadi manajer, sekarang udah 1,5, masih manajer juga Mbak Lilawati. Oke, saya kasih tipsnya. 1 tahun masih distributor Mbak. Aduh, kalau 1 tahun masih distributor itu mesti lari ya. Mesti lari ya. Jangan kayak gini dulu. Setahun masih distributor Bunda. Aduh, ya yes, nggak apa-apa. Senior distributor. Saya senior manager. Oke. Saya 6 bulan SM, belum GM ini malah. Mbak Isti Barokah, saya doakan segera GM, segera stokis ya. Jadi tipsnya kayak gini teman-teman ya. Itu dulu saya masih manajer, jadi saya join NASA itu ya Mbak Rofi Koin, semangat ya. Nah, bentar. Jadi saya join itu 2017. Jadi saya join itu Januari 2017, Desember 2017 saya naik manajer. Januari 2017, 18, 19. Januari 2019 saya masih manajer. Kemudian di kelas ada materi afirmasi. Jadi tadi saya nulis judulnya afirmasi positif bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya teman-teman ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Afirmasi, itu afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Sama juga dengan impian ya, impian yang ditulis. Jadi saya dulu waktu di kelas saya pas Januari itu ada kelas Pak Munir yang ngisi, kita diberi tugas menulis di kertas impian untuk jadi stokis. Afirmasi positif buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul Mbak Yohana Nova. Itu ditulis. Tulis impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Waktu itu saya tulis Januari 2019, saya tulis stokis di tahun 2019. Jadi Januari saya nulis, tanggal 1 Januari 2019 saya nulis jadi stokis. Padahal waktu itu posisi saya masih manajer. Kenapa bisa seperti itu? Kita berdoa, upline juga berdoa, upline itu mendoakan sesangat-sangat mendoakan, benar-benar mendoakan kita. Jadi kalau kita punya impian, jangan disimpan sendiri. Ditempel, perlihatkan pada upline, nanti upline juga mendoakan. Jadi nggak kita saja yang mendoakan. Saya dulu juga setahun lebih masih distributor, alhamdulillah. Benar sekali, afirmasi, iya yang ditulis. Jadi saya tulis, meskipun itu sepertinya nggak mungkin ya teman-teman ya. Tapi kalau memang impian dan doa kita benar-benar dikencengin, Tuhan itu membaca, Tuhan itu ibaratnya kita maksa lah, berdoa yang begitu maksa. Upline kita juga sangat-sangat mendoakan, yang sengotot itu, kita juga seperti itu. Ya itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya Januari distributor, kemudian saya Januari manajer, Februari saya tekad naik XM. Dan alhamdulillah, betul sekali. Alhamdulillah Februari SM, Maret saya istirahat sebentar, Mei naik GM. Januari, Februari SM, memaksa berdoa. Amin. Ya, buat ditulis, impiannya ditulis.
Itu benar-benar doa yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita sangat-sangat yakin dengan Tuhan, dengan Gusti Allah, yakin seyakin-yakinnya, itu mudah sekali. Jadi saya dari manajer itu di samping itu crossline saya yang baru join beberapa bulan sudah pada naik peringkat. Itu juga yang membakar semangat, teman-teman. Sangat-sangat membakar semangat. Padahal dulu saya join itu diarahkan pendidikan langsung jalan. Pendidikan iya. Setiap saya ketemu teman saya tawarin iya. Tapi kenapa saya nggak naik-naik peringkat? Saya lapor sama Pak Munir. Pak, ini gimana? Kenapa saya nggak? Ini kenapa saya nggak naik-naik peringkat? Saya konsultasi sama upline. Jangan malu. Jadi kalau konsultasi sama upline itu jangan tanya soal harga. Jangan tanya soal ini harganya berapa, ini produk ini apa-apa. Konsultasi sama upline itu gimana caranya saya naik peringkat? Detail tidak apa-apa, tulis, tempel, apapun yang jenengan yang inginkan itu ditempel. Nah, saya matur sama Pak Munir. Saya sampai pas ke Jogja pun ketemu Pak Munir, aslinya saya malu banget. Pak, ini gimana? Crossline saya sudah pada naik peringkat, sudah pada jadi stokis. Saya 2 tahun nggak stokis-stokis. Saya malu, saya ketemu Pak Munir, ketemu Pak Kiano Sangaji, saya minder, saya blerek. Yakin saya, iya, saya lapor sama Pak Munir, saya mewek. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak bisa, itu nggak teman-teman aja, saya juga. Jadi kalau ngelihat kok kiriman paketnya banyak, kok itu murah banget, pinter banget nyari downline, kok itu pinter banget nyari ini. Nggak teman-teman aja, saya itu termasuk orang yang nggak bisa ngejalanin bisnis. Saya itu termasuk orang yang kalau dipikir kayaknya saya nggak bisa deh. Tapi nyatanya pun orang yang nggak bener-bener nggak bisa, nyatanya bisa jadi stokis. Apalagi yang jenengan yang bener-bener, yang semangat. Nah, tanya bagaimana cara naik peringkat, tanya mewujudkan impian. Meskipun jadi gini teman-teman, naik peringkat dari distributor ke manajer kan 5.000 PV diakumulasi sampai terserah jenengan mau setahun, 2 tahun, mau sebulan, 2 bulan. Kok total PV jenengan 5.000 PV, otomatis naik manajer kan. Alhamdulillah Mas Tristan Widianto Nasa, semoga berkah nggih. Kemudian dari manajer ke SM itu 5.000 PV tapi dalam 1 bulan dengan syarat 2 kaki dibawahi 2.000. Jadi jalan naik peringkat itu, oke, impian sudah ditulis ya. Tinggal nunggu, impian sudah ditulis, action mati-matian, tinggal nunggu yang yang mewujudkan, yaitu Gusti Allah. Sama Kak senior distributor. Lah ini rahasianya. Tanpa batas waktu Mbak Umida, ya betul, tanpa batas waktu. Kalau kita mau jalan sendiri 5.000 PV, ya capek. Tapi kalau kita punya banyak jaringan, punya 10 jaringan saja, 1 orang tupo 100, itu kalau 1 bulan kan sudah 1.000. Manajer ke SM 5.000 PV dalam 1 bulan 2 kaki masing-masing 2.000 PV. Betul Mbak Yohana Nova. Mbak Yohana Popmas itu 2 kaki. Nah, jalan menuju ini
Ini rahasia saya ya teman-teman. Rahasia menuju ke stokis. Jadi seperti ini. Ini mungkin enggak, ya betul. Jadi seperti itu capek. Jadi kemarin saya sudah karena saya konsultasi sama Pak Munir, ini gimana Pak? Jadi saya malu kalau saya nggak stokis nanti saya malu. Selamat pagi Mbak Rini. Mohon izin ngisi kelas Mbak Rini. Jadi gini, dulu ini tadi pas di bannernya saya ditulis Diamond Director ya teman-teman. Itu sebenarnya saya belum diamond teman-teman. Tadi saya sempat protes sama sekretariat kalau peringkat saya nggak diamond. Mas, peringkat saya ini belum diamond, kok ditulis diamond? Ini pasti ada campur tangan Pak Munir. Karena apa? Karena dulu saya pas ngisi kelas, peringkat saya masih manajer. Ditulis GM. Saya protes sama Pak Munir. Pak, kan peringkat saya masih manajer, kenapa ditulis GM? Pak Munir dengan santainya menjawab, emang gak mau didoakan naik peringkat GM. Aduh. Jadi saya amin. Jadi saya mengaminkan, alhamdulillah didoakan. Jadi itu dari manajer ke GM kan lumayan berat ya teman-teman. Kalau menurut saya aslinya sih mudah. Kalau memang kita benar-benar semangat ya. Itu karena saya dari distributor ke manajer aja setahun. Terus di manajer, senior manajer aja setahun. Lah kok ditulis amin. Iya betul sekali. Dulu saya masih manajer ditulis GM. Alhamdulillah 4 bulan kemudian GM, sekarang masih GM ditulis Diamond. Bismillah, segera Diamond. Amin. Amin ya teman-teman ya. Lah ini rahasia menuju stokis. Jadi ada 2 cara menuju ke stokis. Jalan yang satu, jalan terjal. Pasti terjal teman-teman. Kalau mau jadi stokis, itu memang harus berdarah-darah dulu. Nangis-nangis dulu. Kayaknya nggak ada deh cerita dari semua teman-teman, dari semua mentor, dari semua leader yang jadi stokis, tapi perjalanannya dengan mudah. Itu nggak ada satupun yang memiliki cerita. Amin Mbak Leni, betul sekali. Itu tadi sampai mana? Nggak ada cerita ya, kalau emang mudah ya. Dan 2 cara itu, yang satu ditempuh dengan cara memperbesar jaringan. Dan saya kenapa 1 bulan dari manajer ke SM begitu cepat? Saya memilih jalan sesat alias sesaat. Disimak ya teman-teman ya. Amin, secepatnya jadi diamond. Apa sih jalan sesaat itu? Jalan sesaat. Tiba-tiba naik SM. Saya kalau di sini betul prosesnya yang lebih menuju stokis. Betul Mbak Rini. Jadi sebenarnya nggak saya aja yang memilih jalan seperti ini teman-teman. Bahagia, harus bahagia. Jadi saya memilih jalan yang itu sebenarnya tidak dibolehkan ya teman-teman. Jadi sambil saya menuju ke SM beneran, saya memilih stok produk dengan cara membeli banyak produk, stok produk, poinnya dilaporkan semua meskipun belum kejual. Tahu nggak teman-teman? Kita nanti aja ya teman-teman, nggak usah petentengan. Kita santai aja, iya betul.
Jalan terjal, jalan sesaat. Betul. Jadi kenapa saya di sini? Kalau dulu mungkin ada yang heran ya. Wah, Mbak Ati keren. Dari manajer 1 bulan langsung naik SM. Habis itu langsung GM. Habis itu langsung stokis. Padahal saya saya itu karena karena mungkin ya memang jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dulu itu pas saya ujian stokis rontok meloncat dikit ya. Lah betul Mbak Murni Adinda, jangan ditiru ngebrok. Ngebrok kalau bahasa kita orang Jepara satu jaringan mungkin paham Mbak. Kalau kalau luar jaringan mungkin nggak ngerti ya. Ya betul, ya Mbak ditata poinnya. Jalan pintas dianggap lebih pantas ya Mbak ya. Mbak Leni bentar, sebentar ya Mbak Leni ya. Ini tak ini tak jujur Mbak saya Mbak. Jalan sesat. Aduh Mbak, ini meskipun jalan sesat tapi berdarah-darah juga loh Mbak. Meskipun jalan sesat, melaporkan poin semua seperti lah betul. Tapi meskipun kita apa ya ngebrok itu apa ya Bun nggak paham lah. Ini saya jelaskan. Saya jelaskan ya teman-teman ya. Saya jelaskan. Saya jadi 5.000 PV manter Kak Ati membangun bisnis. Jadi gini, saya nyetok produk jalan sesat. Jangan ditiru, bener ini jalan sesat. Sesat. Ya, Mbak Ati aku kok melu kel-kelan guyu wae ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi diterusin ya. Jadi jangan ditiru, tapi tetap tak ceritakan. Ini. Jadi jangan ditiru jalan yang sesat. Nah, betul. Saya stok produk, tapi kan meskipun stok produk, kita kalau tidak punya jaringan, kita tidak bisa menata jaringan, tetap nggak bisa jalan. Karena SM itu 5.000 PV, 2 kaki harus 2.000. Borong produk, poin dilaporkan itu sangat-sangat menyiksa teman-teman. Karena apa? Karena saya mesti nyari uang 5.000 PV itu sekitar 30 jutaan loh teman-teman. Nggak paham ya Mbak ya? Mbak Windy nggak paham ya? Jadi gini Mbak, naik dari manajer ke SM, bentar, SM kesepian nantinya lah, nanti ya. Dari manajer ke SM itu kan kalau kita kan ada 2 pilihan. Kita punya jaringan di bawah 3 manajer, itu kita bisa naik SM. Sama kita punya omset 5.000 PV selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu yang di bawah, tapi di bawah kaki kita masing-masing harus ada 2.000 PV. Lah, gimana caranya? Mbak Lucy Tania. Nah, betul Mbak Iva. Jadi 4 saya punya 5.000 PV, saya habis 50 jam Mbak Po. Mbak Po. Bentar. Saya tak cerita dulu ya. SM itu minimal omset 5.000 poin. Oh iya betul Mbak Bulan, keliru saya tadi. SM itu 5.000, masing-masing 1 kaki 1.000 dulu ya, 1.000 dulu. Nanti kalau GM ya 10.000, 2 kaki 10.000. Oke betul, Mbak Ulan Cahyani betul sudah diingatkan. Jadi saya stok produk, tapi kan yang 2.000 itu sudah poin grup ya. Karena meskipun saya manajer, itu jaringan saya sudah lumayan bagus. Nah, itu modelnya banyak. Nanti tak ceritain, Mbak. Nanti tak ceritain. Kita tak cerita saya dari manajer ke SM dulu. Saya waktu itu modalnya belum makbrek. Jadi saya di samping omset jaringan, betul Mbak Nurul Agustina. Di samping omset jaringan, saya fokus tiap hari harus belanja 1 juta. Tak putar uang. Belanja 1 juta, tak simpen, tak putar lagi, tak simpen lagi. Nah itu benar harus banyak modal. Makanya jangan ditiru.
Mbak Siti Komsatun kalau macet keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Nah, tak terusin ya. Nanti kalau nggak diterusin nanti waktunya nggak cukup. Ya ceritanya nggak. Dari manajer naik SM, saya modalnya dari omset jaringan, terus saya tambahin modal. Pokoknya setiap hari saya harus belanja 1 juta. Muter lagi, laku diambil karena waktu itu meskipun saya manajer, saya sudah nyetok produk. Saya diajari Mas Fendi, saya nyetok produk. Jadi tetangga saya itu banyak yang sudah join NASA tapi ikut jaringan Jambi. Lah, yang ikut jaringan Jambi itu karena dia kan ongkirnya mahal, kemudian ambilnya ke saya. Jadi meskipun saya baru manajer, saya sudah melayani jaringan luar untuk untuk membeli produk ke saya. Jadi saya muter modal itu baru manajer ke SM. Saya belum nyari utangan. Setelah saya naik SM, Januari ke Februari saya naik SM, Maretnya saya ambil nafas dulu. Saya diem dulu. Saya nyari ancang-ancang dulu untuk naik GM. Karena apa? Kalau saya sudah naik GM, tidak bisa nutup omset 10.000. 10.000 tiap-tiap bulan selama 3 bulan, itu nanti saya percuma. Jadi kalau ada yang nyetok produk alias ngebrok tapi tidak bisa jadi stokis, itu kasihan sekali. Karena apa? Kita sudah mati-matian naik SM, tidak jadi stokis. Kalau stokis, artinya meskipun kita mati-matian, kita jadi stokis. Setelah jadi stokis, nanti kan setiap pembelian kan kita dapat untung. Itu lumayan kan? Untungnya lumayan. Nah, setelah saya naik SM, dari manajer ke SM, Maret saya diem dulu, April saya mati-matian lagi. Kalau dipikir teman-teman, 5.000 PV saya ujian stokis itu 30 juta itu, di total itu 5.000 PV. Saya nyari produk yang banyak poinnya. Bayangkan teman-teman, saya nyari produk yang banyak poinnya, nggak ngerti nanti gimana caranya saya jual. Saya nyari produk yang banyak poinnya, saya kumpulin. Itu di total kalau 5.000 PV aja kalau diacak itu uangnya sudah 30 juta. Sementara saya harus naik peringkat ke GM itu modal 10.000 PV. Meskipun ada omset jaringan ya, karena memang SM tapi SM maksa terus, betul Mbak, SM maksa. Jadinya ya memang omsetnya ya omset masih standar manajer. Betul, produk agro yang banyak poinnya. Padahal saya nggak bisa, saya rada susah kalau jualan agro. Nah, saya itu fokusnya ke produk kecantikan teman-teman. Padahal yang poinnya banyak itu kan produk agro sama produk kesehatan ya. Makanya saya tak ingetin teman-teman, kalau nggak kuat iman, kalau nggak bener-bener, pokoknya wes tambah seru ini ya. Bentar teman-teman. Ya wes teman-teman komen nanti, kalau saya ngelihat komen terus nanti nggak selesai ceritanya ya. Dari SM ke GM itu saya harus nyari poin 10.000 PV, masing-masing 2 kaki 2.000 ya Mbak ya. 2.000. Saya atur dulu kakinya, nyari produk yang banyak punya. Saya atur dulu kaki jaringan saya. Jadi gini teman-teman, saya punya anak 4 ya. Keempat anak saya ini tak daftarkan member semua.
Ini anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, anak saya nomor 3. SM tidak qualified, betul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu masa lalu. 4 anak saya daftarkan member. Nanti kalau saya dapat member, tak masukkan ke anak saya yang ini. Dapat member lagi, taruh yang sini. Dapat member lagi, taruh sini. Lah, saya nata jaringan yang di sini. Jadi ini anak saya, kalau di bawahnya jaringan ini ada omset, anak saya dapat bonus. Oke, berani lebih gila. Betul sekali. Ini ilmu SMB ya. Betul. Lah, ini kan omset saya harus 10.000. Saya taruh yang 2.000 di sini, 2 anak saya. Anaknya didaftarkan member, betul. Karena apa, Mbak? Kalau anaknya tidak didaftarkan member, jenengan teman-teman dapat member taruh, nanti nggak tertata. Kalau ada punya 2 anak ya, ibunya didaftarkan minim 3 kaki. Jadi nanti kalau jenengan dapat member, teman-teman dapat member, ditata di sini. Kalau di sini kebesaran, taruh sini. Kalau di sini jalannya terlalu cepat, yang sini ndak begitu ada yang jalan, taruh sini, ditata, benar, betul sekali. Ditata, ini jadi 3 ini ditata. Lah pas, betul. Nah, anaknya 1 didaftarkan aja ndak apa-apa, Mbak. Anaknya 1, ibunya, bapaknya. Kita memang butuh modal dulu. Karena apa? Kalau kita ndak bisa nata, nanti di mana-mana kan nanti kebanyakan kaki nggak jalan. Nanti lah kalau ditata seperti ini, betul minim 3 kaki. Nanti kalau 3 kaki ini sudah jalan, ini ditambah sana lagi, nggak apa-apa. Tambah sana lagi. Betul Mbak Ida Wahid, anakku 2, adikku 1, betul sekali. Itu ditata minim 3. Ya, minim 3. Lah, kan sudah tadi ya. Ini boleh ditiru, tapi yang ngebrok yang tadi yang. Nah, lanjut ya. Harus seimbang, betul. Dari mana saya dapatkan modal sebesar itu, teman-teman? Padahal saya single parent, teman-teman. Saya single parent, saya jalan sendiri tanpa suami, saya nyari uang montang-manting sendiri, saya nyari utangan sana sini. Yang dari saya tak ceritain teman-teman ini ya, jujur ya. Saya anak 5, baru 1 yang daftarkan Mbak, daftarkan minim 3 daftarkan. Saya jalan sendiri, yang dari manajer ke SM, mobat mabit nyari uang, alhamdulillah bisa. Karena apa? Karena afirmasi, karena doa plan, karena yakin. Nggak ngerti nanti caranya seperti apa. Yang penting kita afirmasi, doa, mantep. Itu nanti biar Gusti Allah yang mutuskan lah, yang menjalankan. Anaknya umur berapa tahun, Mbak? Anak saya yang pertama sudah lulus SMA. Yang kedua lulus SMP, sekarang SMA kelas 1. Yang ketiga dan keempat kembar, sekarang kelas 1 MI. Anak saya sudah 4, teman-teman. Nah, lanjut ke cerita yang naik SM ke GM ya, teman-teman. Itu saya jual gelang. Kalong saya gadekan. Saya belum mikir, saya belum berani utang waktu itu. Ngebrok GM yang pertama, 10.000 PV. Setelah itu, nggak ngerti gimana caranya, pokoknya saya jual gelang, saya gadein kalung. Alhamdulillah tercapai GM pertama. Kalau sudah GM pertama,
harus JM pertama kan 10.000 ya, 10.000 satu bulan ya. Itu April saya sudah bisa nutup GM. Nggak apa-apa, masih SD anak saya dulu, masih TK malah, masih TK apa, masih TK atau mungkin malah belum belum sekolah ya. Itu kalungnya nggak tak jual mbak, kalungnya tak gedein. Saya masih eman-eman kalau kalungnya tak jual, gelangnya yang tak jual, kalungnya tak gedein. Anak saya tak daftar ke itu, yang penting kan ada KTP-nya mbak, yang penting ada KTP, ada nomor KTP ya mbak ya. Itu Mbak Ida Wahid ya, betul betul betul, kenal di TOS ya. Bukan, kalau saya nggak saya jual, kalau aku tak gedein. Gelangnya yang tak jual, kalungnya masih, ini kalungnya masih. Betul, hasil rabat didaftarkan jadi member. Bentar, sebentar ya. Itu GM pertama tertutup. GM kedua, teman-teman, kalung sudah digedein, gelang sudah dijual, perhiasan ibu saya tak gedein teman-teman. Sudah itu perhiasan ibu saya tak gedein. Jadi ibu saya yang benar-benar belani saya, itu ibu saya. Ibu saya yang belani saya. Jadi mas-mas, perhiasan ibu saya tak gedein semua biar bisa nutup GM itu mbak. Kalau GM itu kan 10.000 PV. Kalau di rata-rata, kalau produk acak itu, kalau produk acak itu 30 juta itu dapetnya 5.000 PV. Ya, biasanya itu yang kalau pas ujian stokis ya. Usia berapa Mbak? Sarif Hasan CR ini usia berapa, nanya nanya usia saya apa nanya usia anak saya? Kalau usia saya, Mbak Windy Maruli itu yang mana ya? Eh, Usia saya 38 ya. Jadi saya lulus semia langsung nikah. Oke, bantu jawab Mbak, tergantung produknya. Iya betul. Gini Mbak, rata-rata ya, kalau rata-rata ujian stokis itu modal 30 juta itu dapatnya 5.000 PV. 6.000 PV. Kalau masih aja sudah punya KTP, belum punya KTP. Mbak, eh, kan itu nomor KTP kan ada di nomor KK. Ada NIK itu loh yang di KK, Mbak Ina Nasa Kendal ya. 65 juta 10.000 PV. Ya itu tergantung tergantung produknya ya. Jadi gini teman-teman. Jadi memang saya memang sempat milih produk agro yang yang stok yang naik, yang 10.000 PV kedua itu kan, kalau kalau syarat jadi stokis, kalau kalau syarat ujian stokis kan 3.000, 10.000 PV berturut-turut selama 3 bulan. Bulan pertama naik GM, bulan kedua harus punya 10.000 PV, bulan kedua, bulan ketiga 10.000 PV juga kan. Jadi saya April naik GM, Mei saya ngebrok lagi itu yang 10.000 PV, itu saya pinjem perhiasan ibu saya pinjem perhiasan ibu saya buat sama ini teman-teman. Akhirnya yang ngebrok ketiga, saya sudah berani, karena ngebrok ketiga sudah nggak punya apa-apa. Saya jalan sendiri, saya montang-manting nyari uang sendiri, nyari itu. Yang ketiga, abaikan komen yang tidak sudah ya, tak terus ke ya. Jadi saya yang ketiga naik, yang harus ompet 10.000 PV ketiga, itu saya berani ambil
pinjaman di bank BRI, teman-teman. Saya bilang sama ibu sama bapak saya, karena pikiran saya waktu itu eh, nanti kalau sudah stokis, omset saya 10 juta per bulan. Saya bilang gitu sama ibu saya. Akhirnya dibolehkan jadi saya pinjam terpana dan terikut tasnya Mbak Ati. Ya Mbak Ida, jadi ini saya kalau biasanya saya ngisi cuma nggak jujur ya. Kalau ini saya jujur teman-teman. Jadi teman-teman bisa mikir, bisa milih jalan yang benar-benar apa jalan yang sesat. Jalan yang sesat, jalan sesaat tidak boleh ditiru kalau nggak kuat imannya. Saya teruskan ya teman-teman. Saya omset 10.000 PV yang ketiga itu saya pinjem bank 50 juta. Dengan harapan setengah saya bisa untuk nutup PV yang 10.000, yang setengahnya untuk cadangan ujian stokis nanti. Karena ujian stokis saya harus siap 30 juta. Tahu nggak teman-teman? Uang pinjaman 50 juta dari BRI itu, kalau saya fokuskan ke produk pertanian lagi, saya nanti remuk teman-teman. Karena apa? Terlalu banyak produk pertanian yang saya stok, sementara saya fokusnya di kecantikan. Akhirnya uang 50 juta saya belikan produk kecantikan sama produk kesehatan. Uang 50 juta sudah habis untuk nyetok produk. Ya Mbak, pinjam bank 50 juta BRI yang waktu itu belum ada kur ya. 50 juta waktu itu belum ada kur. Belum ada kur teman-teman. Itu atas nama ibu saya. Jadi ibu saya, bapak saya namanya tak pakai buat pinjam bank ya. Sesudah itu kalau teman-teman banyak stokis yang sudah nutup 10.000 PV berturut-turut selama 3 bulan, itu biasanya kan nggak langsung dipanggil ya. Itu jadi April, Mei, Juni. Karena Mei, Juni itu kalau nggak salah pas Lebaran ya. Jadi nutupnya nggak sebulan. Ini cuma setengah bulan. Saya harus nutup 10.000. Lah, itu uang utangan sudah habis. Perhiasan ibuku sudah tak gadein semua. Aku juga sudah dapat telepon dari kantor, saya harus ujian stokis. Ujian stokis itu tanggal 25 kalau nggak salah teman-teman. Lah saya dikabari itu 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya, ini yang lebih dahsyat teman-teman. Itu belum apa-apa, ini yang lebih dahsyat. Karena uang sudah nggak ada, ditelepon dari kantor, saya harus ujian stokis, besok harus berangkat. Tahu nggak teman-teman, ujian stokis itu saya harus nyari uang 30 juta lagi. Saya sudah nggak mungkin minjem bank karena saya sudah pinjem bank 50 juta. Sore saya ditelepon, besok sehari saya harus nyari uang, sorenya saya berangkat ke kantor. Saya sehari nyari pinjaman uang 30 juta. Saya pinjem mbak saya, adik saya, teman saya, kalau tetangga, malu mungkin ya teman-teman. Saya nyari uang, nyari sana sini. Saya bangun pagi itu sudah pikiran saya sudah nyari utang kemana, nyari utangan kemana ya ini ya. Iya betul mbak, sudah mikir saya kirain kan 1 bulan ya, dikasih kesempatan 1 bulan ya. Ternyata saya cuma dikasih waktu 1 hari. Besok sore ini ditelepon, sehari ini saya harus nyari uang, besok berangkat. 30 juta sehari.
Saya udah muter tiap orang sampai mertua adik saya pun tak utangi. Itu ada yang dapat 1,5 juta, dapat 2 juta, dapat dapat ada yang 2 juta, ada yang sampai saya nekat pinjem ke mantan suami saya. Dapat pinjaman berapa teman-teman? 1,5 juta. Saya sampai nutup-nutup wajah ini, saya pinjem ke mantan, dapat 1,5, dapat 1,5 pun itu sampai kata-katanya itu panas di telinga teman-teman. Bilangnya gini, karena mungkin dia sedikit tahu ya kalau saya itu di MLM ya. Bilangnya gini, wes tah, kowe iki ditipu, sadaro. Saya disuruh sadar teman-teman. Kamu tuh ditipu, kamu tuh nyari uang sana sini tuh ditipu. Itu nggak bener, bilangnya kayak gitu. Saya tak jawab gini teman-teman. Nggak apa-apa, ini terakhir saya utang ke kamu. Besok giliran saya yang ngutangin kamu. Saya gitu teman-teman. Saya nggak apa-apa, saya nggak malu. Saya utang, saya dapat 1,5 dari mantan. Saya lapor, saya lapor sama seharian saya dapat 17 juta itu teman-teman. Utang sana sini dapat. Alhamdulillah saya masih dipercaya ya, karena sebelumnya mungkin saya kalau disuruh ngutang-ngutangin malas banget teman-teman. Ini demi saya bisa jadi stokis. Saya minta izin sama ibu saya. Ibu saya aslinya wes nggak usah. Please sekali ini aja. Ini yang terakhir. Saya seharian sampai sore teman-teman, sampai sore saya dapat 17 juta. Saya lapor sama upline sponsor saya, Bu, saya dapat 17 juta, ini gimana? Wes mantap, yakin, positive thinking, pasti bisa. Jawabnya angger gitu ya. Kok positive thinking, pasti bisa. Ayo, lah terus kirain saya mau diutangi. Ternyata enggak teman-teman. Ya wes, dapat 17 juta. Saya pulang ke rumah. Ini kurang, kalau 17 kurang 13. Padahal saya harus nyewa mobil juga untuk nyewa elep untuk teman-teman member saya yang mau ikut ya, yang mau ikut saya ujian stokis, ayo tak sewakan elep. Itu biar 1,5 juta sendiri itu. Gak ngerti dari mana teman-teman. Alhamdulillah saya malam itu 30 juta terkumpul. Yang ini ya, Mbak Husna Nasa sama Mbak suamiku juga nggak gitu kalau ikut di Nasa. Biasanya kalau gini ya Mbak ya, yang tidak diizinkan suaminya, yang tidak diizinkan suaminya, jangan bantah. Please jangan bantah sama suami. Itu dibaik-baikin aja, nggak apa-apa, dibaik-baikin aja. Dibaik-baikin, ya oke, sambil kita jalan, sambil dibuktikan gini. Ini loh kalau dapat hasil, bilang aja, ini loh hasil saya, ini loh hasil saya di NASA. Jadi meskipun saya termasuk yang broken home ya teman-teman, tapi saya tidak pernah mengajarkan kalau anak-anak saya pun saya ajari sejelek-jeleknya itu ayah kandung kamu. Jadi jangan sampai bantah. Memang anak-anak ikut saya semua ya, karena memang nggak gitu. Ya sebenarnya tetap akrab juga sih sama bapaknya. Ini jadi nggak usah ngomongin masalah pribadi ya, tapi tetap jangan pernah bantah sama suami. Suami itu nanti surganya jenengan ada di suami kok. Jadi jangan pernah bantah, iya betul. Di ini aja manut. Jadi laki-laki tuh paling suka sama istri yang manut. Udah gitu aja. Betul. Manut aja.
laki-laki itu suka sama istri yang manut. Nah, didoakan betul sekali. Dan itu dengan kuasa Gusti Allah ya teman-teman, 30 juta 30 juta. Jadi saya pas utang sama teman saya itu ada satu teman yang biasanya saya transfer ke sana. Ya betul. Saya transfer ke temanku itu kan, temanku itu briling teman-teman. Jadi saya bilang ke dia, "Mbak, aku mau ujian stokis. Uangku kurang 13 juta." Terus dia bilang gini, "Wah, nek 13 juta yo aku nggak punya." Lah terus punyanya berapa, Mbak? Mbak gini aja ya, Mbak ya. Aku kan meh transfer 7 juta, Mbak. Ini uangmu tak pinjam dulu ya. Nanti 2 hari tak kembalikan, aku bilang gitu. Jadi gini, jadi benar-benar teman-teman. Saya utang sana sini itu saya itu janjinya nggak lama-lama. Saya janji cuma 3 hari, 4 hari. Begitu. Jadi ada satu yang ngutangi sampai 7 juta. Kalau stokis yang lain ya biasanya kan eh, stokis yang lain kan member-membernya itu kan pada nitip ya, nitip mau stok produk, ada yang nitip 1 juta, 2 juta. Member saya nggak ada satupun yang nitip, jadi saya memang harus nyari uang sendiri. Lanjut ke ujian stokis. Jadi saya mau ujian stokis bukannya belajar, mau ujian tapi saya nyari utangan. Oke, sampai di kantor saya sudah dapat uang 30 juta ya teman-teman ya. Itu kuasa Gusti Allah, itu kasih sayang Gusti Allah sama saya dimudahkan sehari nyari uang 30 juta. Itu ibu saya juga yang ngutangin juga teman-teman. Terus lanjut ke ujian stokis. Malam teman-teman pada tidur, saya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan meninggikan derajat kita ya teman-teman. Saya nggak sempat belajar. Saya nggak sempat belajar. Saya yang penting saya doa dulu. Saya doa, saya tahajud. Saya mantep ya Allah. Semoga saya lancar ujiannya, dimudahkan ujiannya. Begitu pagi, sudah pagi mungkin saya nggak bisa tidur ya karena malam berangkat ke Jogja, sampai sana juga sudah hampir pagi mungkin ya. Itu eh, teman-teman saya tidur, saya tahajud, pagi bangun, teman-temannya saya cari makan, cari sarapan, saya nggak kolu maem teman-teman, saya duha aja. Teman-teman saya makan nyari sarapan, saya duha, saya siap-siap, saya persiapan sampai di depan ruang, bukan ruang operasi ya, sampai di depan ruang ujian stokis. Sampai di depan ruang ujian stokis ada lima calon stokis yang mau ujian teman-teman. Saya ketemu Mbak Yuli dari Pati, dari pokoknya 5 itu semuanya pegang buku sampai ada yang satu buku itu hafal semua teman-teman. Jadi ternyata ujian stokis itu kalau stokis yang lain itu diajari aplen-aplennya teman-teman. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya cuma ada sedikit bocoran ya. Ujian stokis itu gimana sih? Ini loh, cuplik-cupliannya seperti ini. Tapi stokis yang lain itu ternyata sampai difotoin, di ujian stokis difotoin ini loh materinya. Jadi kamu nanti jelasin ini. Lah, pas betul mepet Allah. Benar-benar mepet Allah. Benar-benar yakin saja sama Gusti Allah. Meskipun di ujian stokis itu teman-teman saya ditungguin aplennya, ditungguin suaminya. Saya sendirian teman-teman di depan pintu itu pas nunggu Pak Happy ya. Assalamualaikum, Hongkong baru hadir. Nggih, ndak apa-apa Bunda Nicika. Saya lanjut ya teman-teman, di depan ruang ujian stokis itu semuanya belajar, sampai teman-teman saya yang calon stokis itu sampai heran sama saya, Mbak Ati, ini Mbak dari mana? Kenalan dulu ya. Mbak, kok kamunya ketawa-ketawa terus? Saya memang ketawa, saya memang nggak ini ya, nggak tegang, nggak gimana teman-teman, karena saya
Saya yakin aja saya bakalan lulus. Pasrah sama Allah ya betul. Jadi teman-teman saya itu sampai sampai ngapalin, Mbak, Mbak Ati udah hafal tah, kok kayak tenang-tenang gitu aja mau ujian stokis. Mbak, aku malah tanya sama temenku itu, Mbak, emangnya yang mau diujikan stokis itu apa sih, Mbak? Saya malah tanya, mau masuk ke ruangan stokis, itu saya baru belajar sama teman saya yang mau ujian stokis itu. Ini Mbak, yang mau ujikan stokis itu ini. Oh alah, tambah ini tambah. Ya wis, saya malah belajar di situ. Saya malah belajar di depan ruangan stokis itu tadi. Yang lain deg-degan tegang, boh, padahal sudah sama suami, sudah sama aplennya ya teman saya diantar aplen saya juga, tapi di dalam ruangan itu saya sendiri. Padahal yang lain di belakangnya ada aplennya, ada suaminya, saya itu di situ sendiri. Alhamdulillah di dalam ruangan itu teman saya yang sudah ngapalin satu buku hafal di luar, di dalam hilang kabeh teman-teman. Jadi kalau kita mau ujian stokis, tipsnya itu kita dibawa seneng aja, dibawa happy aja. Karena apa? Karena kalau kita sepaneng, nanti malah hilang semua, teman-teman. Nanti malah hilang semua. Ya itu tadi. Kenapa saya santai? Terus saya tanya materinya apa sih, Mbak? Lah saya ngapalinnya ya di situ itu tadi di depan ruangan. Lah kalau dipikir kita ngapalin jauh-jauh hari, sampai sini kan malah malah lupa ya teman-teman ya. Lah itu saya, ya karena memang mungkin saya yakin saya sudah ngelakuin apa yang harus saya lakukan. Saya tahajud sudah, duha sudah. Tinggal ini nanti saya actionnya. Tinggal nanti actionnya saya. Lah itu saya belajar di situ. Betul, dibuat happy aja. Yang penting kita sudah kita sudah mendahulukan Gusti Allah dulu ya teman-teman. Di dalam ruangan stokis teman-teman, itu ketemu Pak Happy yang luar biasa sekali. Pak Happy itu, Pak Happy itu luar biasa teman-teman. Orang itu kalau menurut saya ya, jadi petinggi-petinggi NASA itu petinggi-petinggi NASA itu, Bapak Hana, Bapak Ardi, Bapak Ali, Bapak Munir, Bapak yang sudah di NASA lah, yang sudah tinggi-tinggi itu mestinya mereka itu semakin tinggi penghasilannya, itu mereka semakin dekat sama yang kuasa, semakin dekat sama Gusti Allah itu. Pak Happy juga saya lihat seperti itu. Setiap ucapan yang dikeluarkan itu mengandung manfaat. Jadi nggak ada omongan yang terbuang percuma, nggak ada omongan yang keluar yang nggak ada manfaat, itu nggak ada. Setiap ucapan yang dikeluarkan itu mengandung manfaat. Dan di dalam ruangan stokis itu pun diberitahu syarat-syarat ujian syarat-syaratnya, syarat hak dan kewajiban stokis itu apa-apa itu dijelaskan di situ semua ya teman-teman. Nah, pas Pak Happy, jadi yang menempuh jalur sesat seperti saya itu nggak cuma saya saja teman-teman. Jadi ada yang seperti saya ujian stokis dengan cara yang sesat dan sesaat. Itu teman-teman. Itu jadi dikupas di situ ya Mbak ya, dikupas di dalam ruangan stokis. Jadi Pak Happy seperti ini. Jadi saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang ujian stokis itu bukan karena stok produk kemudian poinnya dilaporkan. Jadi bisa ujian stokis. Madek. Waduh, ini saya. Karena apa? Karena ada yang seperti itu. Nanti ujung-ujungnya apa teman-teman? Kalau kita bekerja tidak berdasarkan karena keberkahan, kita nanti akhirnya gabrol teman-teman. Kita akhirnya gabrol karena apa? Karena pertama saya sudah nyari utangan, kedua saya mikir produk saya harus habis. Yang ketiga apa? Nanti kita
jalannya salah lagi. Kita bisa menjual produk itu karena sudah nggak ada produk, sudah nggak ada poin kan. Produk sudah nggak ada poin, kita nanti mikirnya pendek. Mikirnya pendek apa teman-teman? Kita jual produk tidak sesuai aturan. Jadi kita jual produk yang penting balik modal. Nah, itu salah lagi. Jadi meskipun saya ngebrok teman-teman, saya sebisa mungkin saya bekerja, saya niat ibadah. Saya berniat mencari keberkahan. Jadi tidak ada yang namanya menjual di bawah standar. Sukses lancar berkah barokah Mbak. Terima kasih Pak Kiano. Saya di sini mau jujur, jadi nggak apa-apa ya di sini biar teman-teman nggak ada yang memilih jalan sesat kayak saya. Seperti itu. Jadi yang dijelaskan Pak Happy itu ada teman-teman. Jadi ada stokis yang stok produk, poinnya sudah dilaporkan. Setelah jadi stokis karena dia tidak punya jaringan, akhirnya apa teman-teman? Kalau nggak punya jaringan kan memang nggak ada yang ngabisin produk itu. Lah nanti nggak ada laporan stokisnya. Nanti kasihan jaringan yang di bawahnya beli produk ke kita nggak ada poin, nggak dilaporkan. Makanya kalau setiap ada yang ujian stokis selalu didoakan semoga menjadi stokis yang amanah. Lah itu tadi stokis yang tidak melaporkan poin itu bukan stokis yang amanah. Lah di situ yes Mbak, jangan sampai jual produk di bawah harga standar. Betul Mbak, itu jadi kadang ada yang ngeyel seperti ini ya teman-teman. Pegel. Jadi ada yang ngeyel. Gak apa-apa, saya untung dikit, yang penting habis banyak. Kalau kita mikirnya seperti itu, nggak apa-apa untung sedikit, yang penting nanti habis banyak. Kalau kita mikir sendiri, ya memang nggak. Lah itu betul Mbak India Supriyatin. Kalau kita mikirnya seperti itu, kita berarti nggak mikir distributor yang lain. Padahal kalau kita mikir bekerja hanya untuk mencari keberkahan, kita nggak bakalan sampai seperti itu. Oke, kita menjual dengan untuk sedikit, tapi habisnya banyak. Lah wong ini yang jual saya sendiri kok. Lah seperti itu kan. Itu pun itu masih tidak benar teman-teman, karena kita masih mikir penjual yang lain. Kalau kita mikirnya jualan yang menggerakkan hati itu Gusti Allah, yang menggerakkan hati pembeli untuk beli ke kita itu Gusti Allah. Itu nggak akan mungkin yang namanya kita mau menjual di bawah harga, mau menjatuhkan teman kita sendiri, itu nggak mungkin seperti itu teman-teman. Jadi niatkan kita jualan, niatkan kita bisnis. Saya memang nggak begitu bisa jualan teman-teman, tapi setiap kali saya ngajak teman saya jualan, saya selalu menyarankan seperti ini, ayo ikut jualan, lumayan nanti untungnya seperti ini, nanti bisa. Jadi saya niatkan teman saya itu agar punya penghasilan sendiri, agar bisa berjualan. Jadi yang ini teman saya banyak sekali setiap kali saya jadi saya gini teman-teman, itu tadi saya ceritanya itu kalau stokis nggak ada jaringan, tapi kan saya stokisnya ada jaringan. Nah, betul ya. Jadi saya terusin dulu tadi yang sampai ke di Pak Happy ya, di ruangan stokis itu tadi ya. Jadi ada stokis yang karena mungkin dia ngerasa punya uang banyak, terus stok produk, poinnya dilaporkan. Itu setelah jadi stokis dia tidak bisa melaporkan poin, akhirnya ya seperti itu, produknya dijual penting selakunya, lakune, yang penting uangnya balik, seperti itu. Tapi kalau saya enggak, meskipun saya stokisnya maksa, tapi insya Allah saya masih memegang teguh yang namanya amanah. Bahkan banyak jaringan sana-sana yang ambil sama saya. Ada banyak jaringan yang itu, jadi gini teman-teman, tetangga saya itu banyak yang jaringan luar, jaringan Jambi, jaringan sana-sana. Itu sampai pengen banget saya jadi stokis. Itu bener ya, mungkin itu doa-doa mereka juga.
ayo dong Mbak, cepetan jadi stokis ben aku bisa ambil produk Mbak Ati gitu. Jadi begitu saya jadi stokis, mereka senang teman-teman. Saya terjerat lewat Mbak Ati, alhamdulillah Mbak Ambar. Heeh. Jadi benar stokis yang qualified dan amanah. Dan ini sudah berapa jam teman-teman? Karena masih ada rahasia lain yang akan saya ungkap di sini teman-teman. Ya betul. Jadi saat ujian stokis, alhamdulillah ya teman-teman ya. Saya nggak boleh kayak gitu. Saya nanti setelah jadi stokis, saya harus bisa, amin, amin Mbak Murni, jadi stokis yang qualified ya Mbak Murni ya. Setelah ujian stokis, setelah berjalan alhamdulillah lancar teman-teman. Dan efek dari saya belajar di depan pintu ruang stokis itu, alhamdulillah dapat nilai terbaik di ujian stokis. Oke teman-teman, setelah jadi stokis gimana teman-teman? Lanjut ya. Ada materi lagi dari Pak Munir. Jadi meskipun saya itu jadi kalau belajar itu penting ya teman-teman, meskipun sudah, karena banyak di sini pun yang mengikuti kelas sudah Diamond Director, sudah Crown Diamond Director pun masih banyak yang belajar. Apalagi kita masih harus terus belajar ya. Masih harus terus belajar ya teman-teman. Saya KFO kemarin, KFO pertama saya ikut teman-teman. Saya KFO pertama gak ada jaringan satupun yang ikut. Jadi saya belajar sendiri. Saya gimana ya teman-teman ya? Belajar sendiri, masuk kelas KFO sendiri, nggak ada teman, sampai saya ditanya yang sekretariat itu pas ngirim kaos, Mbak Ati ini kaosnya sama jaringannya dikirim jadi satu. Lawang ya ikut aja saya saja kok Mas, nggak ada yang ikut jaringan saya. Saya nyesek teman-teman, jaringan yang lain banyak sekali yang pada ikut, tapi saya sendirian. Setelah itu di KFO kedua saya harus maksa produk yang non point, gimana cara jualnya Mbak? Nanti saya kupas di sini juga ya Mbak Siti Khairianasa. Saya KFO 2 saya ngajak dapat 10. Dari KFO pertama saya nggak punya jaringan sama sekali, nggak ikut di KFO. Yang KFO kedua saya bisa ngajak 10 teman saya teman-teman. Jadi percuma ya kita belajar pintar sendiri, jaringan kita nggak ada yang ikut. Itu judulnya kupas tuntas jurus-jurus itu sukses dan harus dipraktekkan ya Mas Wanto. Dan saya dapat menulis impian lagi teman-teman. Jadi tadi kan saya punya utang di bank BRI 50 juta ya teman-teman. Itu bulan Mei yang untuk stok produk yang bulan Juni kan. Terus Juni saya ujian stokis. Itu Juni saya sudah nyicil pertama kan. Utang saya 50 juta. Utang saya 50 juta itu saya cicil 2 tahun sebesar 2.700.000. Itu saya cicil tiap bulannya 2.700.000, itu hasil dari bonus. Hasil dari bonus teman-teman. Masih ada keuntungan ya, masih ada keuntungan stokis ya. Itu buat hidup, buat makan sehari-hari. Jadi saya nyicil, saya Mei jadi stokis, saya nyicil bulan pertama. Juni saya akhirnya jadi stokis ya teman-teman. Januari manajer, Februari SM, Maret diem dulu, April GM, Mei, Juni stokis. Saya tulis impian waktu ada materi lagi dari Pak Munir. Saya nulis impian teman-teman. Yang saya tulis pertama apa teman-teman? Saya mau utang saya lunas. Jadi ilmunya Pak Munir itu sederhana sekali.
Simple, sederhana, tapi sangat mengena. Sangat mengena teman-teman. Pas pertama turun ke Jepara, itu Pak Munir ngasih tips itu, ngasih triknya itu gini. Beli buku gambar. Beli buku gambar. Tulis impianmu. Oke Mbak Tri Wahyuni keluar dulu, enggak apa-apa, manut aja sama suami. Jadi saya tulis impian, teman-teman. Saya nulis di buku gambar. Impian saya yang pertama saya tulis, saya enggak beli mobil, beli rumah, beli apa. Impian yang saya tulis nomor 1, saya mau hutang saya lunas. Saya mau hutang saya yang 50 juta di BRI lunas. Saya tulis yang pertama ini, materi dari Pak Munir itu tanggal 23 Juni 2019. Ini setelah saya jadi stokis. Saya tulis impian saya yang nomor 1 itu saya lunasi hutang saya di bank 50 juta. Yang nomor 2 baru beli mobil, beli rumah, beli apa itu yang nyekolahkan anak. Yang nomor 1 saya ingin terbebas dari riba teman-teman. Gak enak banget. Saya kalau memang saya nggak ngejudge orang yang punya hutang di bank ya teman-teman. Kalau memang kita sudah mantep, sudah katanya deket sama Gusti Allah, tapi kita masih deket-deket sama riba, naudzubillah ya teman-teman. Impian saya bener-bener pengen bebas utang. Saat ini cicilan saya 2 tahun di bank, 1 tahun lunas teman-teman, 1 tahun lunas. Bulan Mei saya utang, bulan Mei tahun kedua, alhamdulillah lunas teman-teman. Padahal cicilan saya 2.700.000 sebulannya. Saya baru nyicil 1 tahun itu, ibu saya gegeri. Ibu saya gini, Mbok, karena waktu utang bapak saya masih ya teman-teman. Terus setelah berapa kemudian bapak saya nggak ada, ibu saya bilang, wong bapak udah nggak ada, mosok sertifikat masih dipinjemin di bank gitu ya. Iya, saya nggak mau nangis, saya nggak boleh nangis di sini. Iya, benar teman-teman, saya doakan semua yang punya hutang di bank segera lunas. Padahal teman-teman, waktu itu ibu saya bilang, Mbok ya masih 1 tahun kan teman-teman. Jadi 1 tahun itu hutang saya baru kebayar separuh. Jadi meskipun stokis saya meskipun jalan stokis saya sesat teman-teman, tapi masih ada hasilnya juga. Tadi teman-teman ada yang nanya dari mana sih caranya ngabisin stok produk ya. Produk saya masih teman-teman, tapi jadi setiap bulannya saya kan masih muter uang. Jadi tiap dari penjualan dari member saya ambil produk, itu kan nanti saya belikan. Beli produk lagi, saya belikan lagi. Lah saya puter kan itu nanti bisa untuk beli produk lagi, bisa untuk laporan poin lagi. Jadi produk yang susah dijual saya jual. Nanti saya ganti yang cepet lakunya. Dan itu tidak semulus itu teman-teman. Pasti ada produk yang sudah kadaluarsa. Produk yang hampir kadaluarsa, kalau ditukar ke kantor, itu cuma dihargai setengah terus dibawahi lagi. Lah, produk yang hampir kadaluarsa, saya sedekahkan ke untuk reward, untuk teman, untuk tetangga, untuk yang membutuhkan, itu saya sedekahkan teman-teman. Gak apa-apa, nanti pasti ada gantinya. Itu sudah mindsetnya sudah diatur. Yang namanya sedekah itu nggak bakalan hilang dengan sendirinya, pasti akan diganti. Lah, kembali ke ini tadi ya teman-teman, yang saya utang bank 50 juta itu 1 tahun ibu saya dilunasi.
Mbok diambil sertifikatnya, wong bapak ya wis nggak ada. Kok sertifikatnya masih masih di bank. Saya gimana ya gitu teman-teman ya. Terus akhirnya saya ke bank, saya ke BRI. Saya ke BRI. Saya nanya, "Mas, saya mau ngelunasin utang saya. Saya mau ngelunasin utang saya gitu." Dihitung. Yang dihitung, yang saya hitung di rumah utang 50 juta itu jadi 60-an, sekitar 60-an teman-teman. Kalau sudah saya cicil 30 setengah kan 30 juta, kan utang saya masih 30 juta teman-teman. Begitu saya tanyakan ke kantornya BRI, ternyata utang saya, tak kirain kalau dilunasi mungkin agak berkurang ya teman-teman. Ternyata malah utang saya malah tambah. Utang BRI itu kalau utang saya 30 juta, kalau dilunasi malah saya kena denda 4 juta. Utang 30 juta yang kalau dilunasi bukannya berkurang, saya kira mungkin sekitar masih 25 jutaan. Saya sampai ngeyel-ngeyelan itu sama pegawai BRI-nya. Loh Mas, utang saya 30 juta mau dilunasi kok malah jadi 34. Mbak, itu memang seperti itu. Kalau mau dicicil sampai selesai, nunggu setahun lagi, utang Mbak Ati tetap 30 juta. Tapi kalau dilunasi, kena denda 4 juta. Lah mau ngelunasi utang kok malah didenda 4 juta. Kan mikir kan teman-teman, di EL nggak bisa karena memang itu sudah peraturannya yang nggak ngerti saya peraturan dari mana. Meskipun saya didenda 4 juta, saya bayar teman-teman. Uangnya nggak jadi saya dulu kan jualan di pasar. Itu saya masih punya kios, saya punya aset. Jadi meskipun kenapa ya? Daripada saya punya aset tapi punya utang, saya putuskan dibantu ibu saya. Betul Mbak, memang utang BRI itu seperti itu. Makanya itu kios saya dibeli ibu saya seharga untuk melunasi hutang di BRI saya. Jadi kios saya dibeli ibu saya seharga 34 juta. Itu tadi saya belum itu jadi saya jual kios saya lunasi utang saya, dan alhamdulillah 1 tahun jadi stokis utang saya yang 50 juta di bank sudah terlunasi teman-teman. Alhamdulillah. Dan yang tadi kalong saya gadekan itu nggak curang Mbak, pegawai BRI-nya nggak curang. Setelah saya googling di Google itu ternyata memang seperti itu aturannya. Jadi ada yang pernah naik banding sampai ke atas ya memang seperti itu, ya memang aturannya seperti itu. Di bank lain juga banyak yang seperti itu. Jadi sebelum saya ngelunasi utang yang 1 tahun utang saya lunas itu dari hasil stokis teman-teman, meskipun stokis saya jalan sesat ya teman-teman, inde-inde kalau bilang sesat, itu hutang yang 30 juta stokis itu sudah saya lunasi. Sampai di rumah, itu saya hasil dari NASA, hasil jualan, itu saya lunasi satu persatu. Yang 30 juta itu, alhamdulillah lunas teman-teman. Kalung saya yang saya gadekan, saya cicil 2 kali. Jadi bulan ini, setelah saya ambil kalung itu setelah lunas bank ding teman-teman. Jadi setelah lunas bank, saya ambil kalung saya digadean saya ambil. Tapi gelang saya sudah kejual ya. Perhiasan ibu saya tak ambil, perhiasan ibu saya sudah tak ambil semua. Kalung saya tak cicil dua kali. Gelang sudah bisa beli lagi. Jadi teman-teman, ini anak saya teman-teman, malu dia. Stokis yang memilih jalan sesat saja bisa melunasi utang.
Apalagi yang stokis bener-bener dapat penghasilan 10 juta per bulan. Bayangkan, kalau teman-teman masih tidak mau memperjuangkan untuk jadi stokis, sayang sekali teman-teman. Sayang sekali. Iya, jadi semua itu eh, kekuatan afirmasi teman-teman. Mau lunasi cepat malah tidak mau karena pihaknya mau bunganya. Ya, meskipun saya didenda 4 juta tetap saya lunasi teman-teman. Karena apa? Karena saya nggak mau deket-deket dengan riba. Bismillah. Semoga semoga teman-teman yang punya hutang di bank segera dilunaskan. Semoga tidak yang riba mendekati saja nggak boleh ya teman-teman ya. Apalagi terima kasih Pak Munir. Ini kekuatan afirmasi. Ini ilmu dari Pak Munir ya. Terima kasih Pak Munir. Pak Munir luar biasa. Yang selalu mendampingi, selalu kita kadang yang gini aja masih aras-arasan. Padahal upline kita me, memfasilitasi sampai sebegininya kok kita masih aras-arasan. Itu bener-bener nggak bener ya, bener-bener nggak bener, itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini kekuatan impian, kekuatan doa itu sangat-sangat benar, sangat-sangat terbukti ya teman-teman. Padahal saya yang ngerasa nggak bisa, ngerasa kayak nggak mungkin lah. Lawang teman-teman saya 2 tahun jadi stokis, crossline saya baru 1,5 jadi stokis, kok saya dua tahun masih manajer aja. Itu saya cuma nulis, itu cuma kekuatan nulis doang loh, tak tempel. Ya memang jalannya itu tadi, yang jalannya saya terseok-seok itu ya tadi, jalannya saya nyari utangan itu tadi. Tapi saya pesennya ke teman-teman, saya nyari utangan, saya ngejar stokis, tapi kan saya tetap ada jaringan. Kalau jaringan belum jalan, jaringan belum benar-benar stabil, kita maksa jadi stokis, ya nantinya muntabir kayak tadi, kayak stokisnya nggak amanah, itu tadi. Iya benar, kekuatan doa dan impian, dan pasti ini kekuatan eh, orang tua, doa orang tua itu sangat-sangat. Sudah berapa jam tak teman-teman ini? Jam pinten? Bentar. Ya awal sudah 7:30, 7:30. Sudah 1,5 jam ya teman-teman ya. Jadi tadi stokis yang amanah itu tadi syarat-syarat jadi stokis ya teman-teman. Saya pesan waktu jadi stokis itu memang syarat jadi stokis itu memang harus melayani semua jaringan ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang stokisnya nggak boleh belanja ke jaringan lain, itu nggak benar. Jadi stokis itu boleh melayani semua jaringan, dan jaringan kita yang ada di jauh boleh ambil ke stokis lain. Jangan memaksakan jaringan kita harus belanja ke kita, nggak boleh maksa ya. Jadi kita bisa melayani jaringan lain, jaringan kita boleh beli ke stokis lain, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan, betul. Baru 5 menit. Pak Munir, malam Jumat. Betul, jaringan harus. Jadi kalau di Jepara ini banyak sekali teman-teman yang memilih jalan sesat. Seperti saya itu banyak. Tapi begitu mereka konsultasi sama saya selalu seperti Mbak Iva dulu juga ya. Mbak ini gimana? Aku gimana kayak gini, Mbak? Aku yang sudah kayak gini. Jangan tiru-tiru saya yang seperti ini. Jalan satu-satunya, jalan terbaik menjadi stokis itu ya memang itu. Perbaiki jaringan dulu. Ya, harus diperbaiki jaringannya dulu. Itu yang saat mau jadi stokis jaringan kreatif berapa? Jaringan saya banyak, Mbak, ada 100-an. Pas jadi stokis ada 100-an sudah. Hanya yang aktif cuman beberapa. Jadi mungkin sekitar yang aktif 25-an lah. Banyak sih jaringan saya pas stokis itu ada 100-an.
Tapi yang jalan cuma sekitar 25-an lah itu. Jadi kan meskipun waktu itu, tapi di samping ngejar itu, jaringannya juga harus tertata. Saya jadi di samping ngejar poin, saya juga harus ngejar jaringan. Seperti itu ya. Dan gimana caranya cepat memperbanyak jaringan ya? Nah, itu kalau saya dulu kalau ketemu temen SMP, saya bikinkan grup. Saya bikinkan grup, saya bikin reuni, saya itu yang termasuk aktif banget dengan yang namanya reuni, teman-teman. Jadi kalau beli produk itulah bermasuk. Oke 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 Pak Endri, nanti bisa ya, masih nanti bisa putar ulang. Oke, Mbak Faiz juga habis jualan itu nanti. Jadi setiap kita ketemu teman SMP, teman SD, teman SMA itu bikinkan grup, teman-teman. Jadi saya mainnya alus dulu, bikin grup, bikin reuni. Saya paling aktif kalau disuruh reuni, karena memang udah nggak terikat dengan, jadi nggak mikir nanti ngurusin suami atau apa ya. Jadi saya los banget, teman-teman. Saya bikin reuni, saya jadi panitianya. Nanti di sana pas reuni itu kita tetap harus, lah prospek, betul Mbak Nurul Agustina. Kesempatan reuni itu sangat-sangat bagus untuk prospek. Saya bikin grup WA. Saya adminnya. Admin kan bebas. Bikin grup di Facebook, saya adminnya. Bikin grup WA, saya adminnya. Bebas saya mau ngapain aja. Ya kita emang kenal dulu, reuni dulu, saling sapa-sapa dulu. Nah, ujung-ujungnya lah itu nanti kita prospek. Saya jujur, saya kalau fokus jualan itu nggak begitu bisa, teman-teman. Tapi prospek prospek mitra, saya lebih bisa yang prospek. Karena apa? Saya kemarin lomba senam cerdik aja berenam. Itu yang 4 sudah join NASA sama saya. Jadi setiap orang yang dekat sama saya itu nanti kalau sudah main ke rumah saya, mereka ngelihat produk saya. Apa toh Mbak itu Mbak? Lah, itu prospek. Lah, betul ya. Oke, sepertinya sudah dulu ya teman-teman ya, karena sudah malam. Ada yang anaknya, ya ada anaknya nanti nangis. Sudah malam, ini sudah jam setengah 10, sudah hampir 2 jam. Ya betul Mbak Ulan, saya lebih mahir, saya lebih suka prospek daripada jualan. Saya lebih suka ngajak teman-teman saya lebih suka ngajak teman saudara saya jualan. Jadi ini loh untungnya banyak, padahal meskipun saya sendiri nggak bisa jualan. Saya nggak begitu bisa jualan, tapi saya suka prospek. Saya memang suka ngasih suka ngasih kesempatan ke teman-teman saya ya, biar dia bisa jualan, biar dia dapat penghasilan sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ilmu sesat dari saya jangan ditiru. Karena itu tapi kalau kita memang mantap, kita yakin pasti ada jalan ya teman-teman. Kekuatan doa, kekuatan impian, kekuatan afirmasi itu sudah di luar batas kemampuan kita. Oke, malam Jumat yang mau melaksanakan ibadah malam Jumat, monggo dilanjut. Dari sini sampai sini sharing-sharing saya teman-teman. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ilmu saya yang nggak boleh ditiru, nggak usah ditiru, diambil positifnya saja. Jadi sudah saya jabarkan, yang tidak boleh ditiru jangan ditiru. Kekuatan afirmasi itu yang baik-baik aja yang diambil. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.